Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada teman-teman semua. Selamat datang di pertemuan kedua Lab Pengantar Aplikasi Komputer. Pada pertemuan kedua kali ini, kita masih membahas tentang Word. Kita akan langsung mulai saja. Saya sudah menyiapkan file di sini untuk menerangkan materi-materi yang kita bahas. Yang pertama kita bahas yaitu tentang first line indent. Di sini teman-teman di pojok atas yang seperti timbangan ini hanging indent dan left indent. Nah, di sini ini adalah tiga fungsi yang berbeda. Meskipun seperti satu kesatuan, ini adalah fungsi yang berbeda. Kita akan coba arahkan kursor kepada suatu paragraf. Di ujung paragraf, kita pilih yang pertama itu first line indent. Klik lalu tarik seperti ini. Saya tarik ke nomor 2. Maka pada baris pertama dia akan bergeser, dia tidak sejajar dengan baris-baris di bawahnya. Ctrl Z. Lalu yang kedua, kita akan coba yang namanya hanging indent. Kita klik lalu tarik. Berbeda dengan first line, apabila hanging indent, maka baris kedua yang akan mengikuti baris pertama tetap. Seperti itu. Saya Ctrl Z lagi. Kita akan coba yang terakhir yaitu left indent. Kita klik lalu tarik seperti ini. Nah, kalau left indent, semua baris itu akan mengikuti. Itulah perbedaan tentang first line, hanging, dan left indent. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu cara memasukkan picture atau gambar pada lembar kerja Word kita. Teman-teman bisa arahkan ke insert, lalu pilih picture. Klik di sini. Di sini ada dua pilihan, yaitu this device dan online picture. This device apabila diklik maka dia akan memilih gambar dari device kita atau dari device teman-teman semua. Yang kedua, kita bisa pilih online picture. Apabila teman-teman terhubung ke internet, boleh pilih ini, maka akan muncul berbagai macam contoh gambar. Saya akan pilih salah satu yaitu bird. Lalu saya pilih gambar burung, ini aja. Lalu pilih insert. Maka gambar burung ini akan muncul seperti ini. Lalu yang selanjutnya, cara mengubah ukuran gambar. Di sini ukuran gambar sangat besar. Kita bisa kecilkan. Caranya adalah ada titik-titik seperti ini. Kita arahkan kursor ke arah titik-titik ini. Nah, saya contohkan seperti ini teman-teman. Kita akan kecilkan. Klik lalu tarik ke bawah. Nah, ini cara mengecilkan sebuah gambar. Tapi umumnya, agar perubahan gambar tidak menyon-menyon seperti tadi, biasanya orang akan mengambil dari atas kanan atau bawah kanan. Kalau saya lebih terbiasa dari bawah kanan seperti ini, nah, maka ukurannya akan otomatis seperti awal tadi, jadi tidak menyon-menyon. Selanjutnya kita bisa sejajarkan gambar ini dengan paragraf baris pertama. Paragraf baris pertama seperti ini. Dia tidak sejajar, dia lebih tinggi. Kita akan sejajarkan. Caranya bagaimana? Teman-teman pilih format atau picture format. Yang tidak tampil, hilang. Formatnya seperti ini, tidak ada menu format, mudah. Teman-teman klik lagi gambar teman-teman. Lalu pilih format atau picture format. Lalu arahkan ke kiri. Di sini ada position. Lalu teman-teman pilih posisi yang mana. Karena tadi saya ingin sejajarkan di pojok kiri bawah saja. Saya klik yang paling kiri seperti ini. Nah, maka dia akan sejajar. Ini belum sejajar. Tenang, bisa kita turunkan seperti ini saja. Nah, maka gambar ini sudah sejajar. Apabila gambar ini kita klik lalu tarik. Nah, dia akan berada di tengah-tengah suatu paragraf. Dan teks-teks ini menghindar dari gambar tersebut. Nah, bagaimana kalau saya pengennya gambar ini tidak teks ini tidak menghindar, Pak, tapi ditutupi oleh teks. Maaf, ditutupi oleh gambar. Maka teman-teman arahkan masih posisi format. Di situ ada wrap text. Nah, di situ ada square. Square itu yang tadi. Lalu behind text dan in front of text. Ini yang paling sering digunakan. Kita coba in front of text. Nah, seperti ini. Lihat. Maka teks-teks tadi tidak menghindar, tapi ditutupi. Selanjutnya kita pilih wipe strike, lalu pilih behind text.
Nah, maka gambar ini akan ada berada di belakang teks. Apabila tadi in front of text adalah di depan, maka behind text adalah di belakang. Nah, kita kembalikan ke posisi square seperti ini. Yang tadi kita kembalikan ke sini. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu membuat text box. Cara membuat text box itu sederhana. Teman-teman bisa arahkan ke insert. Di sebelah home di sini insert. Lalu pilih shape. Lalu di situ ada namanya text box. Ini paling kiri ada text box. Teman-teman klik seperti ini, maka kursor akan berubah menjadi plus seperti ini. Teman-teman klik di mana saja bebas. Saya di sini klik lalu tarik. Nah, kita sudah membuat text box. Teksnya bisa kita isi bebas, terserah. Saya akan kopas dari yang ini seperti ini. Saya blok dulu. Terlalu dekat, saya akan arahkan ke bawah. Nah, saya blok seperti ini, lalu saya copy, saya paste di dalam text box. Nah, keep text only seperti ini. Maka di sini sudah ada text box, teman-teman. Ada cara kedua, apabila teman-teman sudah ada teks, contohnya teks ini sudah ada, tapi kita ingin membuat teks ini dalam kotak atau jadi teks box seperti tadi, teman-teman bisa klik saja di paragraf atau teks tersebut, lalu insert, home, lalu di sini ada namanya border. Nah, teman-teman klik di border yang seperti jendela, klik panah ini, lalu pilih outside border. Nah, outside border, klik. Nah, maka dia akan otomatis menjadi teks box seperti tadi. Bedanya apa, Pak? Kalau pakai border itu teksnya sudah ada. Kalau text box, teksnya akan kita masukkan. Dan text box ini juga lebih dinamis. Kita bisa arahkan posisinya seperti ini. Kalau di border tidak bisa. Kalau text box yang biasa tadi, yang di shape ini bisa. Caranya teman-teman bisa tinggal arahkan kursor ke garis, lalu klik tahan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu namanya numbering. Numbering itu adalah fungsi di Word yang dimana kita bisa memberi nomor secara bersamaan. Jadi teman-teman tidak perlu klik 1, 2, 3. Teman-teman tinggal blok saja. Saya contohkan dari 5 orang terpopuler di dunia. Di sini kita blok 5 orang ini, lalu arahkan, ini home posisinya teman-teman ya, arahkan di sekitar sini, itu ada yang 1, 2, 3 namanya numbering. Nah, kita lihat itu ada numbering, kita klik panah yang sebelah kanan, lalu kita pilih yang 1, 2, 3 saja, jangan yang lain-lain. Kalau yang nggak ketemu bisa scroll ke bawah, biasanya ada di bawah, seperti saya ada di bawah sini. Kita klik, nah maka dia akan otomatis menjadi nomor atau dinomori. Jadi teman-teman sekali lagi tidak perlu 1 titik Cristiano Ronaldo, 2 titik Donald Trump. Teman-teman tinggal ketik saja apa yang ingin dinomori nanti. Kalau sudah beres mau 60, mau 100 tinggal di blok lalu pilih numbering. Maka dia akan otomatis memberi nomor sesuai urutan. Baik, kita selanjutnya kita belajar tentang bulat. Bulat itu apa? Saya juga susah menjelaskannya. Kita langsung praktek saja. Di sini ada 5 makanan dengan vitamin C tinggi. Saya blok. Lalu kita ke arah atas lagi. Di sebelah numbering tadi teman-teman, di sebelah numbering ada namanya bullets. Nah, ini bullets. Ketemu ya? Kalau sudah klik panah kecil, di sini akan keluar seperti ini. Nah, ini bullets. Teman-teman pilih yang mana saja. Saya pilih yang checklist. Maka dia akan seperti ini. Nah, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya ini. Intinya teman-teman kalau mau seperti ini sama seperti numbering tadi, diketik dulu aja, di blok lalu di bulat seperti ini. Oke, saya rasa mudah. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kolom. Teman-teman bisa blok paragraf yang ingin dibuat kolom, lalu ke menu layout atau page layout. Ada untuk Word Office versi lama tulis namanya masih page layout. Kalau yang terbaru namanya layout. Lalu ada kolom. Teman-teman pilih kolom. Nah, di sini ada 1, 2, 3 banyak, ada left and right. Saya akan contohkan yang to. Klik saja to, maka lihat kolomnya berubah menjadi 2. Kalimat tadi, paragraf tadi menjadi 2 kolom dalam satu halaman. Nah, ini juga bisa kita beri garis. Kita pisah garis. Caranya sama seperti tadi teman-teman, masih di kolom. Lalu pilih more column.
lalu ambil jendela seperti ini. Di sini ada line between, klik saja centang, klik, lalu klik OK, maka akan otomatis garis. Ada cara kedua untuk memberikan garis sebuah kolom atau apapun. Caranya adalah dengan tekan insert, kita ke shape, tadi shape, lalu ada line, garis miring seperti ini, line, nih di line, klik, lalu kita arahkan ke lembar kerja, maka kursor menjadi plus seperti ini, lalu klik, tahan, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini kan seperti ini teman-teman. Untuk lurus itu biasa agak sulit. Supaya lurus teman-teman sambil tekan shift pada keyboard. Nah, shift, kalau tekan shift, walaupun saya goyang-goyang seperti ini, garisnya tetap lurus. Nah, kalau kita lepas shift-nya, maka garis akan mengikuti. Tapi kalau saya tekan shift di keyboard, garisnya akan otomatis lurus. Lalu lepaskan yang di mouse. Nah, seperti ini. Lalu akan muncul shape style di atas. Teman-teman bisa pilih mana aja, saya pilih hitam. Seperti ini. Itu cara membuat garis secara manual. Saya akan contohkan lagi, insert, lalu shape, lalu line, lalu klik tarik, tekan shift agar lurus. Kalau sudah, lepaskan. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih di stylenya. Nah, seperti ini. Ini besar ya, bisa jadi besar. Baik, saya rasa mudah. Kita lanjut materi terakhir. Kita hapus dulu gambar. Saya akan mencontohkan tentang drop teman-teman. Teman-teman arahkan di pada satu paragraf, bebas di dalam, di tengah, atau di belakang. Lalu pilih insert, lalu di sini ada ke kanan, sebelah sini ada drop cap. Drop cap diklik, lalu pilih drop pad. Nah, setelah kita klik, maka karakter pertama atau huruf pertama pada paragraf tersebut akan jadi besar. Di sini ada O jadi 3 baris. Ini bisa kita edit mau 3 baris, 4 baris, 5 baris, atau 2 baris. Caranya sama, kita ke insert, lalu drop cap, lalu di sini pilih drop cap option. Nah, seperti ini drop cap option. Lalu kita pilih saya ingin menjadi 4 baris, lalu klik OK. Nah, otomatis dia menjadi 4 baris. Nah, seperti itu teman-teman. Saya rasa materi untuk minggu ini sudah beres. Nanti tugasnya menyusul. Saya akan kirim. Oke. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang menyimak videonya. Selamat pagi, siang, dan sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.